Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini jumpa lagi dengan Bunda Tuti dalam tema 2, subtema 3 dan 4 dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dalam tema 2 ini Bunda akan membahas tentang wawancara. Di tema 1 Bunda sudah menjelaskan arti wawancara. Pada tema 2 ini Bunda akan menjelaskan bagaimana kegiatan wawancara. Pada kegiatan wawancara ada yang namanya pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara, sedangkan narasumber orang yang menyampaikan informasi kepada pewawancara. Dan sebelum melakukan wawancara, sebaiknya pewawancara menyiapkan daftar pertanyaan. Dan dalam pertanyaan tersebut ada beberapa kata tanya yang dapat kita gunakan dengan fungsi sebagai berikut. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau benda? Kata tanya siapa untuk menanyakan nama orang? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Sedangkan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau prosesnya. Berikut kita saksikan contoh wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Kita simak bersama-sama. Maaf Ibu mengganggu, minta waktunya sebentar. Mendapatkan tugas untuk mewawancara tentang tumbuhan dan hewan yang disukai dan cara merawatnya. Berikut pertanyaan dari kami. Apa tumbuhan yang Ibu sukai? Tumbuhan yang Ibu sukai, Ibu suka bunga mawar. Bagaimana cara merawat tumbuhan bunga mawar? Bunga mawar disiram, kemudian diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian yang ketiga diberi pupuk. Berapa hari sekali Ibu menyiram tumbuhan mawar? Cukup sehari sekali. Mengapa Ibu menyukai bunga mawar? Karena daunnya harum, kemudian indah untuk dipandang dan juga bisa untuk penghijauan. Apakah Ibu juga menyukai hewan? Ibu juga suka hewan. Hewan apa yang Ibu sukai? Ibu suka hewan kucing. Mengapa Ibu menyukai kucing? Karena kucing itu hewannya lucu, hewan kesayangan Nabi juga. Kemudian apalagi ramah kepada semua orang. Bagaimana cara merawat kucing? Cara merawat kucing, kalau itu diberi makan. Kemudian kalau seminggu sekali, kadang suka dimandikan. Kalau sempat dibawa ke dokter hewan. Baiklah teman-teman, setelah kalian menyimak video wawancara tadi, kita akan belajar tentang bagaimana menulis hasil wawancara dalam bentuk laporan. Hasil wawancara tersebut kita tuliskan sebagai berikut. Kita tuliskan judulnya, nama pewawancaranya, narasumbernya, waktu dan tempat, dan isi wawancara. Bunda akan kasih contoh tentang hasil wawancara tadi. Kita ketahui judulnya tadi adalah tumbuhan dan hewan yang disukai serta cara merawatnya. Sedangkan nama pewawancaranya Bunda kasih nama Resti dan Nina. Narasumbernya yaitu orang yang memberikan informasi, yaitu ada ibu guru, misalnya namanya Ibu Amelia. Sedangkan waktunya itu misalnya Senin 24 Agustus tahun 2020, tempatnya di SDIT Arapat, Tapos, Depok. Sedangkan isi wawancara adalah daftar pertanyaan yang kita ajukan kepada pewawancara dan jawaban yang kita dapatkan dari narasumber. Baiklah, akan kita bahas secara bersama-sama isi wawancara dari video tadi. Baiklah teman-teman, mari kita bahas isi wawancara tadi.
Isi wawancara tadi adalah misalnya pertama Resti mengucapkan salam kepada Ibu Amelia. Kemudian Ibu Amelia menjawab Waalaikumsalam. Kemudian Resti memberikan pertanyaan, apa tumbuhan yang disukai, yang Ibu sukai? Lalu Ibu Amelia menjawab bunga mawar. Resti memberikan pertanyaan lagi yaitu mengapa Ibu menyukai bunga mawar? Dan Ibu Amelia pun menjawab lagi dan begitu seterusnya setiap wawancara. Untuk isi wawancara ini teman-teman jangan lupa menuliskan semua pertanyaan yang teman-teman ajukan kepada narasumber dan jawaban yang kalian dapatkan dari narasumber. Dan agar teman-teman tidak lupa setiap jawaban yang diberikan narasumber, teman-teman boleh merekam saat kalian melakukan wawancara atau teman-teman langsung mencatat jawaban dari narasumber tersebut pada buku kalian. Baiklah teman-teman, untuk materi selanjutnya adalah tentang melanjutkan isi cerita. Bunda akan melanjutkan isi cerita Kera dan Rusa pada buku tema 2 halaman 112. Di mana pada cerita tersebut ada seekor kera yang sedang berada di ranting pohon, lalu datanglah seekor rusa yang sedang tertatih-tatih kehausan ingin mencari minum. Lalu kera pun memberitahu bahwa di ujung jalan sana ada danau yang sangat jauh dan airnya jernih. Lalu rusa pun berjalan menuju danau tersebut. Setelah lama berjalan, akhirnya rusa pun sampai pada danau tersebut. Ia pun meminum air tersebut dan beristirahat. Setelah selesai, rusa kembali ke rumahnya melewati jalan di mana ia tadi bertemu dengan seekor kera dan ia ingin mengucapkan terima kasih dengan mengajak kera ke rumahnya. Tetapi saat melewati jalan tersebut, kera tidak ada di pohon tersebut. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Lalu dia mendengar suara di balik semak-semak. Dia pun merasa takut. Akhirnya dia mempercepat langkahnya. Namun suara samar-samar itu terdengar semakin jelas. Dan suara samar-samar itu ternyata tangisan permintaan tolong dari seekor kera yang terperosok ke dalam lubang di semak-semak. Nah, begitulah cerita Kera dan Rusa pada buku tema 2 halaman 112 sampai 113. Tetapi pada cerita tersebut belum ada akhir dari cerita dongeng tersebut. Maka kita buat sendiri bagaimana cerita dari Kera dan Rusa. Baiklah, Bunda akan memberikan contoh akhir dari kisah Kera dan Rusa, di mana ketika rusa mendengar suara teriakan minta tolong, dia mengetahui bahwa itu adalah suara kera. Maka rusa pun bergegas mendekati semak-semak tersebut dan membantu kera yang terjatuh ke dalam semak-semak tersebut. Rusa merasa senang karena bisa membalas kebaikan sang kera yang sebelumnya kera juga berbuat baik kepada rusa. Nah, itulah akhir kisah dari cerita dongeng Rusa dan Kera. Maka kita harus saling membantu dalam hal kebaikan, ya. Baiklah teman-teman, untuk tugas hari ini silakan lakukan wawancara dengan orang tua kalian atau sanak saudara kalian. Setelah kalian melakukan wawancara, tulis hasil wawancara kalian di buku tulis seperti yang Bunda berikan contoh pada materi sebelumnya. Untuk video dan foto hasil wawancara kalian kirim melalui GCR. Bila video kalian tidak memungkinkan melalui GCR, silakan kirim melalui Japri ke wali kelas masing-masing. Tugas wawancara hari ini dikumpulkan paling lambat hari Jumat, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.